Sudah ada suara? Ada Pak. Ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita mencoba menggunakan Jupyter Notebook. Ya, jadi aplikasi Anaconda dengan Jupyter Notebook harus diinstal di laptop kalian. Kita masuk ke Jupyter Notebook. Dan Pak, bisa pakai Google Colab nggak? Google Colab-nya kebetulan ada itu ya, ada trouble di bapaknya Google Colab-nya apa keyboardnya itu laptopnya ada masalah. Nggak, maksudnya kalau di kita tidak harus pakai Jupyter, bisa Oh, pakai Google Colab nggak? oh boleh bisa bisa. Satu itu apa satu. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Bisa. Nih, masuk sini kan. Kemudian, Twitter ya. Kita cari itunya, cari apa? Nah, foldernya ini ya. Terus kemudian ini kita klik di folder ICMI, kita buat ICMI. Ini coding yang kita kembangkan. Nah, ini coding yang kita kembangkan ya. Yang kita kembangkan. Jadi, pada mata kuliah hari ini kita akan membangun klasifikasi menggunakan entropi dan information gain ya, serta conversion metric ya. Mungkin nanti kita hanya konsentrasi di ini aja di apa? Nah, classification menggunakan entropi dengan itu apa? Dengan information gain. Nanti evaluasi dan validasi minggu depan kita akan coba. Nah, jadi pertama seperti biasa ya kita panggil itu apa library-library yang ada. Ya, ini kalian sudah paham kan library ini ya, mulai dari pandas, NumPy, sklearn, model selection, dan nanti kita menggunakan metode prime test split untuk pembagiannya. Ya, kemudian ada cross value score. Ini ada import decision tree ya. Oke, ada metrik ya, nanti minggu depan kita membahas constraint metrik ya, log dan yang lainnya. Kemudian ini biasa udah kita gunakan apa? Matplotlib gitaran yang ini tidak ada komentar, artinya berjalan dengan baik. Kemudian karena kita ini contohnya menggunakan apa Python menggunakan Jupyter ya, artinya ngambil datanya pun ngambil data dari data mining 2023. Sehingga kita loadingnya tentunya diatur dulu nih path-nya itu. Ya di sini sama dengan R. Ya path-nya itu berada di drive E. Nama foldernya data mining ya 2023. Kemudian nama filenya ini CSV. Nah ini sintak penulisannya begini. Kemudian setelah itu membaca file CSV yang disimpan di folder data mining 2023 ya di drive E. Caranya ya ini biasa ya pakai pandas read CSV ininya file path. Berarti merujuk ke ini file path. Kemudian nanti kita print ya, kita jalankan sekarang. Ya jalan ini artinya ya kita eksekusi jalan yang kedua. Ini muncul apa datanya terkait data bus itu 5 record muncul. Ya ini bagi yang di rumah bisa menggunakan Google Colab ya. Ini Colab.
Kalau Google Colab berarti ngambilnya di mounting ya, di file itu, di upload filenya. Ini tampilannya. Kemudian kita berikutnya menentukan variabel independen dan dependen. Ini adalah penjelasan supaya kalian nanti lebih paham ya. Ini penjelasan ini bisa dibaca. Ya, ini adalah instruksi untuk variabel independen dan dependen. Artinya nih X itu sebuah variabel untuk menampung variabel independen atau variabel prediktor. Kalau Y adalah variabel dependen. Dari mana variabel independen itu diambil? Dari dataset yang ada, ya dataset bus itu semuanya diambil. Cuma satu kolom aja yang tidak dilibatnya itu kolom kelas ini. Ya kelas itu di drop ya, dihapus ya. Ini. Kemudian kalau yang targetnya adalah ini apa? Disimpan di variabel Y. Targetnya adalah kelas. Kelas. Ya, kita jalankan ini hasilnya kan. Kemudian setelah itu, setelah membentuk apa namanya, membagi data ya ke dalam variabel X dan variabel Y untuk menampung independen dengan dependen. Maaf Pak, tampilannya masih belum berubah gitu Pak. Udah ini, nah, ini berubah ya. Udah langkah 4 ini. Di share screen-nya masih itu Pak, command prompt Oh gitu ya, command prompt. Kalau suara ada ya? ada suara. Oh iya, tar. Command prompt berarti belum sukses ini apa? Screen share-nya ya. Nah, command prompt ya. Sekarang bagaimana? Ya Pak, ada Pak. Oh ada ya. Aduh nggak dari tadi ya berarti. Dari tadi. Nah ini kita pertama ya. Kalian kan udah pada bisa. Langkah pertama tuh jelas loading library yang kita butuhkan. Ini library-nya ada Pandas, NumPy ya. Kemudian ini juga ada ya apa method trend test split itu. Ya, udah kita itu ya kita. Nah ini ya ini dijalankan jalan tentunya ini. Tadi udah kita coba untuk mempersingkat waktu. Kemudian ini adalah untuk memanggil itu, memanggil datanya. Datanya kan ada di drive E dalam folder data mining 2023. Nama datasetnya bus. Sehingga ini disimpan dulu dalam petnya ya. File petnya begini disimpan di sama dengan R ini ya kurung buka titik 2 gitu kan. Kemudian baru dipanggil ya. Disimpan di dalam data file dipanggil dengan menggunakan metode read ini ya read CSP dipanggil oleh ini oleh Pandas ya di sini sebutan file path-nya print jadi print ini hasilnya begini 5 ya setelah memanggil ya memanggil memanggil dataset kemudian kita menentukan variabel independen dan dependen ya, apa ya ini variabel dependen dan independen artinya kita tentukan variabel X itu untuk menampung variabel independen kalau Y itu variabel dependen. Isinya apa aja variabel independen itu semua fitur yang ada dalam dataset diambil. Cuma kelas aja yang tidak diambil. Karena kelas itu merupakan target. Yaitu diberikan perintah drop. Ya jadi dihapus. Kemudian kalau variabel dependen yang Y itu hanya satu ya. DF hanya kelas yang diambil. Tuh diambil kemudian setelah kita apa membentuk variabel X dan variabel Y ya itu variabel independen dan dependen ya kita lakukan apa split dataset. Split dataset itu yang membagi dataset. Nah, dataset menjadi dataset training dan dataset testing. Di sini menggunakan ini metode train test split ya. Ada 4 variabel di sini yang dilibatkan.
yaitu data X ya, dan data X itu independen dan dependent ya. Kemudian itunya test size-nya, eh, testingnya, data testnya 30%. Kemudian awalnya ya, random state-nya itu diawali oleh angka random ya 42, kode 42 kan. Nah, ini ditampung di sini nanti di X-trend dan Y-trend itu, X-trend dan Y-trend itu untuk menampung variabel independen ya, pada independen ya, dibagi dalam X dan Y ya. Nah, variabel independen. Sorry, variabel independen itu X-trend dan X-test ya. X-trend dan X-test variabel independennya. Ya, ini tes untuk independen, ini trend untuk independen. Kalau ini adalah ah, ini ya tes untuk dependen ya. Ini Y-nya tuh tes untuk dependen. Ada dua ya, ada variabel independen dengan independen. Dibuat dua juga itunya. Pasangan ya. Pasangan. Kemudian setelah kita menentukan data training dan data testing, setelah itu kita membangun model decision tree ya, dengan menggunakan ini apa, menggunakan kriteria entropi. Nah, entropi random state-nya, kriterianya entropi kan ya. Kemudian randomnya adalah awalnya sama yang keempat dua. Kemudian dibuat juga apa, data ini apa, decision tree untuk IG, information gain. Di sana entropi, di sini information gain. Information gainnya sama apa, decision tree classifier ya, intinya functionnya ini, parameternya, kriterianya diisi dengan gini, random state-nya sama 42 angka acaknya. Gini itu kriterianya kalian. Nah, setelah membangun model, misalkan kalau ini dijalankan, yang ini dijalankan, nah, tidak ada masalah, berarti itu bisa diterima. Kemudian setelah itu baru kita di sini setelah melatih entropi dengan apa di information gain, kita akan membangun itu apa, cross validation untuk entropi ya, cross validation. Nah, ini cross validation ya, cross validation untuk entropi. Cross validationnya ini ada ya, cross validation ya, cross validation ya, cross validation ini cross validation. Nah, ini cross validation ya. Jadi melakukan cross validation dan menampilkan skor rata-rata untuk memilih model terbaik. Nah, kita setting ke 10 ini cross validationnya ya. Jadi di print nanti ya, di print ya cross, nah, artinya cross value score ya. Ini entropinya, di itu entropinya, nah di score ya, dinilai entropinya. Yang dinilai itu ini apa, ada entropi yang di atas ya, dengan X trend, Y trend. Nah, dibuat ini cross validation 10 volt. Ya, 10. Sama untuk yang ini juga, sama untuk yang information gain-nya juga kan, di print nanti cross validation score for information gain. Itu diambil nanti ininya apa, dihitung ya, dinilai ya, skornya itu diambil itunya tadi apa, variabel decision tree information gain ya, didasarkan pada X trend dan Y trend, dibuat 10. Nah, ini kalau kita jalankan hasilnya, ini hasilnya ini, jadi kita mempunyai apa, nilai 10 kan. 10 10 atribut ini ya, cross validation score ya, for entropy. Jadi nilai cross validation untuk entropy itu berarti akurasi pertama 1,
yang kedua 0,8, yang ketiga 1, yang keempat 0,8, yang kelima 0,8, yang keenam ini ya, sampai 7, 8, 9, 10. Ada 10, ada 10 nilai, 10 hasil yang dihasilkan oleh cross validation ya. Nah, tin cross validation di sini. Hasilkan tin. Nah ini apa cross validation dibentuk 10 katanya. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya ini. Hasilnya. Kemudian setelah itu ini tadi itu nah setelah itu kita melakukan oh, ini ya melakukan pelatihan di sini, training untuk itu ya, melakukan fitting dan prediksi pada data testing. Ya, jadi dilakukan lagi ini apa training dan testingnya ini ya untuk apa data data latih ya, dan ini untuk prediksi. Ya mungkin kalau agak sedikit bingung nanti kita diskusi lagi dengan lebih dalam kan ini. Lebih dalam prediksi. Ini adalah keterangannya nih. Nah, ya di sini data itu itu apa dilakukan itu dilakukan training lagi untuk uptrend dan downtrendnya. Kemudian ini prediksi ya, prediksi artinya menggunakan model nih kan, model yang udah di training itu namanya kan DT entropy ya, model yang udah di training. Model yang udah di training ini kan DT entropy ya, digunakan untuk memprediksi yang test ya, test itu tes ya. Jadi disimpan di prediksi tes. Nah, di sini pada kode di atas ya, data entropi ini ya .bit digunakan untuk melakukan pelatihan model di season 3. Nah, pada training yang telah diproses sebelumnya ya, jadi setelah model terlatih, model tersebut yang digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing dengan memanggil metode predik pada model dan menyimpan hasil prediksi pada variabel y pred ya. Hasil prediksi ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi ya, terhadap kinerja dari model. Hasil evaluasi ini ya kita jalankan, misalkan ini tes entropinya error ya, extend is not defined, extend nah berarti tadi ada yang terlewat ya, extend itu harusnya dijalankan, yang extend di atas nggak, oh yang tadi dianggap, nah ini belum dijalankan tadi ya, extend ini extend ya ya tadi extendnya kalau belum dijalankan jadi error kan, jadi memang ini karena interpreter harus dijalankan terus ya, gila. Extendnya ini tadi tidak dikenal waktu dilakukan pelatihan karena extend yang di atas tuh belum dijalankan, belum dilakukan training kan. Nah setelah itu, setelah kita melakukan pelatihan training, masih ada yang belum sempurna yaitu
kelas targetnya itu kan berupa apa? Eh, kolomnya berupa label, yaitu berisi kelas ya, namanya kelas itu berisi gray zone kan, safe zone dengan distress zone, itu kan berupa label. Nah, algoritma decision tree dia tidak mampu untuk mengenali label, sehingga supaya dikenali data tersebut terus di-convert dulu ke dalam bentuk dalam bentuk numerik ya, menggunakan label encoder ini. Itu kan pernah juga belajar ya, sebelum tes label encoder. Jadi y-testnya label encoder ditransformasi ke y-test ya. Y-test ini nanti ditransformasikan, disimpan di y-test maksudnya. Kemudian y-pred juga ya, ditransformasikan, disimpan di pred. Nah, kalau kita lihat print y-test, print y-pred ini, kalau kita print udah berubah sekarang. Nilainya menjadi numerik ya. Ya, tesnya dengan y-prednya. Y-testnya kan berupa numerik sekarang, bukan lagi berupa uh, label ya. Setelah kita mengconvert, nah kita akan melakukan uh, ini, nah ini belum dipelajari nih ya teorinya. Ya sebetulnya yang itu pun belum diperdalam teori itu ya, teori keyword cross validation. Nanti minggu depan kita belajar teori keyword cross validation. Dengan teori ini teori confusion metric. Jadi sebetulnya kan nah, si data yang kita training, kemudian ada hasil, kemudian data pun di testing ada hasil, itu harus divalidasi. Artinya hasilnya harus diperiksa kan, apakah eh, apakah apa tingkat akurasinya, tingkat presisnya besar tidak. Jadi kan tingkat akurasi itu merupakan tingkat akurasi itu si model itu eh, menghasilkan nilai yang benar secara keseluruhan ya. Si model itu bisa mengklasifikasikan data dengan benar secara keseluruhan. Nah, itu dilihat nanti. Nah, kalau di sini kemampuan dari model yang kita kembangkan itu tingkat akurasinya hanya 81%. Jadi data yang dihasilkan oleh model ya, mining ya, data yang dihasilkan oleh mining kan, di mining hasil diklasifikasi, diprediksi. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi dengan data yang sebenarnya itu banyak kesalahan. Ya, di sini kesalahannya sampai 9%. Sampai 19% berarti ya. Ya, 19% kalau 100%. Kan berarti kalau 100% itu kinerja atau kemampuan mining itu, hasil mining ya, sama dengan data yang sebenarnya itu 100%. Kalau ini kemampuannya hanya 81%, berarti yang 19%-nya lagi itu dideteksi dengan tidak benar, salah. Itu yang perlu kita optimasi nanti. Itu kemudian itu apa evaluasi ya, menggunakan apa metric confusion tadi. Metric confusion. Nah, ini muncul lagi nih akurasi keyword validation-nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini digunakan 5. Coba lihat 5 ada di atas 5. Oh iya ini. Nah, di coding berikutnya ini cross validation-nya ya dimodifikasi jadi 5 nih. Dimodifikasi. Sehingga hasilnya karena 5 ini hasilnya hasil akurasi dari keyword validation hasilnya ini 5. Akurasi
EUC-nya 98 tinggi. Tapi ROC-nya adalah 81%. Coba kita ubah ini jadi 10 nih ya cross validation-nya. Apakah dia makin meningkat tingkat akurasinya atau menurun? Kita run. Oh, sama ya. Ini sama dia. Walaupun oh ini masih 10 nih. Ini kita ubah menjadi 5 nih. 5 kemudian kita jalankannya ini. Hmm, 5 bukan 5 tadi kita ubah jadi 10 ceritanya kan. Sebaliknya 10 dibagi 10 itu 10 apa? Volt. Jalankannya. Nah, dibagi dengan 10 volt. Jadi hasilnya nanti 10 volt ini. Nah, ini 1, 2 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akurasinya jadi turun malah ini. Akurasi EUC-nya. Ya. Kemudian ininya sama. Nah, itu analisis itu yang diperlukan nanti. Analisis tiap parameter. Kemudian setelah itu ini hasilnya, ya nanti kita analisisnya. Nah, pertemuan berikutnya analisis yang lebih detail ya. Kita akan membangun ini grafiknya kan. Nah, ini kita bangun grafiknya nih. Grafiknya kemarin kalian pun udah membuat grafik ya. Menggunakan entropi dengan information gain ini kita jalankan. Nah, ini grafiknya hasilnya. Menandakan bahwa apa bisa dilihat nanti bahwa WCTA ini lebih kecil sama dengan 0,3 sih nilainya. Entropinya ini nilainya 0,8 masih besar kan? Sampelnya 49. Value-nya value-nya ini untuk angka 01, untuk angka 19, untuk angka 2 39 value-nya. Kelasnya safe. Karena di sini entropinya masih besar, maka dia dipecah kan. WCTA dengan ini masih melihat tabel ya. WCTA ya entropi di sini yang sebelah kanan itu entropinya 00. Ya berarti dia udah menjadi terminal. Kalau yang ini PCTA-nya masih mempunyai nilai 0,305 PCTA-nya. Kemudian diproses kan entropinya malahan tinggi nih ya 1,1. Sampelnya sebenarnya lebih rendah 13. Ya ini datanya masih sama. Yang ini kelas gray di sini. Data ini adalah kelas gray. Nah, ini dibagi dua lagi ya. Terus ini memang harus dibandingkan dengan data tabel yang kita punya ya harusnya. Nah, itu terkait apa decision tree menggunakan entropi ya. Entropi mulai dari atas ini kan. Bangun klasifikasi menggunakan entropi. Jadi langkahnya nggak terlalu itu ya. Langkahnya. Ini Bentar. Ya apa kita fullkan ya ini terlalu full ya. Ini kebaca nggak segini? Baca nggak? Baca, Pak. Baca ya? Oh iya. Nah kalau kebaca bisa dilihat ini kan. Ya ini. Ini codingnya kita review lagi ulang ya. Ini codingnya untuk loading, ini coding untuk memanggil. Ya kalau menggunakan code
cloud computing ya tidak begini ya, di mounting aja. Nah, kemudian ini nanti penjelasan ya terkait variabel independen dan variabel dependent ya disiapkan dulu kan, siapkan dulu. Kita disiapkan variabel dependent dengan dependent itu kita siapkan split data itu membagi data training dan data testing ya. Setelah testing dengan formatnya begini menggunakan metode ini train test split yang ini ya. Kemudian setelah membuat training kita membangun juga apa model decision tree menggunakan entropi dengan informasi gen. Ini cara membangunnya ya, membangun model berarti itu di atas tuh membangun dataset training dan testing, kemudian di bawah membangun model berdasarkan ini apa parameternya entropi. Sama untuk yang decision tree classifier untuk yang information gen pun menggunakan kriteria ini Gini. Setelah membangun model, setelah menentukan data pelatihan tadi, membangun model, ya kemudian kita setelah membangun model ya kita jalankan ya sebetulnya model tersebut ya kita running dengan yang ada ya, kita running dengan yang ada. Nah sebelum running dengan yang ada, di sini ada tambahannya itu tadi kan, tambahannya kita akan menggunakan itu kan, akan menggunakan key fault cross validation, yaitu membagi dataset menjadi 10 bagian. Ini codingnya 10 bagian. Ya, kalian nanti bisa bereksperimen kan. Bisa aja yang atas itu dihilangkan kan. Yang data split biasanya menggunakan cross validation. Score ya. Cross validation ini nanti dinilai di sini ya. Karena apa? 10 terlalu di sini dibuat aja 5 lah supaya nggak terlalu itu ya. 5 supaya kalau itu 5. Nah, kalau 5 nanti dia ini hasilnya 5. Nah, 5. Ini hasil dari itu masing-masing tingkat akurasi fault pertama, kedua sampai 5. Ini rata-ratanya. Hanya 5. Kemudian setelah itu kita melakukan pelatihan kan terhadap ya data trend dan data ya trend dilatih di sini kan. Dilatih untuk menghasilkan tingkat akurasi kan dilatih dengan dataset yang udah ada dilatih yang kita jalankan dilatih. Nah setelah ada pelatihan ya pelatihan tentunya kita akan memprediksi data test diubah dulu. Kemudian kita masuk ke itu apa penilaian ya. Ini hasilnya. Ini ada salahnya. Oh ini tuh 5 ya karena udah diubah 5 tadi. Berarti ada yang belum dijalankan tadi. Nah, di sini value mix and label input. Jadi value errornya itu ya gabungan label ya. Tipe input. Input untuk label itu digabung string dengan number harusnya. Ini dibuat ini dijalankan dulu yang ini nih. Yang convert ya dijalankan dulu nih tadi. Mana yang convert itu
convert ya, convert. Yang nah, ini jalankan dulu yang ini ya. Errornya di sini. Ya. Nah, oh benar. Ini tadi sampai sini. Ini harus dijalankan ulang memang. Nah, saat sini ya. Gray zone ya. Masih label. Itu mana yang itu ya? Harusnya di convert dulu nih. Ini convert ini. Nah, convert ini R-nya di sini. Iya. Iya, nanti kita perbaiki yang convert ini ya. Ulang lagi. Nah, kalau di sana convertnya nggak jalan, berarti ke bawahnya akan berpengaruh nanti. Di sini ya, akan pengaruh terhadap nilai kan. Ya, Bapak punya utang itu ya, convert. Ya, silakan kalau ada dipertanyakan dulu. Aman. Paling nanti Pak kalau boleh di-share video atau apa namanya kode programnya mungkin untuk kita pelajari Pak. Makasih Pak. Oh iya. Ya, nanti kita itu lagi ya. Kita apa? Kita perdalam lagi. Ya, oke. Buat tutup. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya.